setelah saya selesai bicara ini, baru Bapak tanya silakan. Apa yang kita sampaikan tadi. Sekarang kita menginjak mengenai masalah. Nah, itu salah satu contoh Pak Jo. Salah satu contoh gambar. Kita memadamkan itu memisahkan salah satu unsur sehingga apinya akan terdorong ke depan. Kalau kita padamkan yang paling kecil, ini yang kita semprot yang 40% apinya akan lebih besar. Ya, ini adalah salah satu contoh-contoh. Kemudian kita akan menginjak mengenai masalah berapa derajat sih apa itu benda-benda itu kalau bisa menyala atau bisa terbakar, itu juga sudah ada aturan Pak. Kalau amunisi 57 derajat itu bisa meledak Pak. Amunisi 57 derajat itu akan meledak. Kemudian benda cair, bensin atau sebagainya, benda cair itu 63 derajat. 63 derajat benda cair bensin bisa atau menimbulkan suatu kebakaran. Kemudian kertas, benda padat sifatnya yang mudah terbakar, kertas itu adalah 78 derajat. Itu bisa akan terbakar. Kemudian juga ada aluminium 150 dan paling tinggi yaitu besi 600 derajat. Itu mengenai masalah sumber yang dapat menimbulkan suatu panas, benda-benda berapa derajat yang bisa menimbulkan suatu benda itu bisa terbakar. Nah, kemudian kita lanjut perpindahan panas. Dalam istilah pemadaman kebakaran ada 4 macam perpindahan panas. Yang pertama adalah radiasi. Ya, itu mungkin ada. Itu tadi teori terjadinya api. Radiasi adalah perpindahan panas yang memancar melalui seluruh arah dan melalui udara. Nah, itu radiasi. Kemudian ada yang kedua adalah konduksi. Perubahan panas dengan melalui benda atau logam dengan melalui udara. Yang ketiga, perpindahan panas atau konveksi namanya, bukan konveksi untuk tukang jahit, tukang itu ya. Konveksi, perpindahan panas dengan melalui cairan atau benda cair melalui ke seluruh arah. Dan yang keempat, direct burning. Direct burning ini biasanya banyak terjadi Pak di perumahan-perumahan yang berjejer-jejer itu, yang misalnya di tengah kejadian kebakaran, pasti di samping kanan atau kiri langsung terkena lidah jilatan api. Biasanya cepat akan menjalar ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri menurut arah angin. Nah, ini arah angin ini sangat penting sekali Pak. Bapak dalam melaksanakan suatu pemadaman harus mengikuti arah angin. Jangan sekali-sekali melawan arah angin Pak. Sangat berbahaya. Mungkin Bapak belum memadamkan, Bapak sudah kena api duluan kalau Bapak melawan dengan arah angin. Maka arah angin ini sangat penting sekali. Dalam suatu Bapak melaksanakan suatu pemadaman harus memperhatikan arah angin. Ini sangat penting. Makanya nanti kalau dalam praktek, saya sarankan juga harus tahu arah angin kemana. Bapak jangan melawan angin. Karena apa? Karena kalau Bapak melawan angin, apinya ke bawah angin, Bapak belum melaksanakan suatu pemadaman, Bapak sudah terkena
kebakar, bisa apinya bisa kena bapak. Ya, ini perlu diperhatikan. Yang tadi penggunaannya ada 4: radiasi, konduksi, konveksi, dan dari. Langsung sekarang karena mungkin waktunya juga sangat singkat. Ini masih kalau saya ada 2 lagi nanti Pak yang section untuk tekno aja. Saya makanya ini ngebut mengenai masalah sebab-sebab kebakaran Pak. Kalau anggarannya ada mah buat pertahap. Kabupaten Bekasi saat ini memang baru kemarin musim kemarau ngetren kebakaran Pak. Biasanya 1 tahun itu hanya 50 kejadian, paling tinggi 70. Kemarin ini sampai bulan ini aja, bulan apa nih? November ya? Sudah 100 sampai 130 kejadian. Ini sangat-sangat teruk karena kemarin musim kemarau Pak. Sampai pernah kejadian kemarin 1 hari 3 kali Pak. Kita baru melaksanakan pemadaman di suatu A, belum selesai karena di sana sudah ada kebakaran lagi. Kita luncurkan lagi, sini belum selesai ada kebakaran lagi. Pernah sampai 3 kali Pak, itu sehari. Sehingga bulan ini atau tahun ini sangat ngetren kebakaran. Dan yang paling banyak itu disebabkan karena pada umumnya kejadian kebakaran itu dari konsleting listrik. Itu di perumahan-perumahan Pak. Dan yang terakhir ini kebakaran yang paling banyak adalah tempat penduduk atau perumahan atau tempat pemukiman. Saya tidak tahu, bahkan kami dari Dinas Kebakaran sudah mengupayakan sosialisasi ke setiap kecamatan yang kita anggap rawan kejadian kebakaran. Tapi ternyata masih juga masalah kebakaran masih meningkat lebih tajam lagi. Kami sudah panggil RT, RW, staf kelurahan, semua kecamatan kita kumpulkan ke kecamatan untuk memberikan sosialisasi cara pencegahan dan penanggulangan dari kebakaran. Ternyata kebakaran tetap berjalan terus. Inilah yang kita galakan tugas daripada pencegahan. Semua sabrat karena di Bekasi ini sangat pesat sekali, terutama perumahan-perumahan Pak. Sangat pesat sekali. Ini perumahan nomor 1, ranking 1, kedua industri, ketiga bangunan umum, ada bengkel, ada rumah sakit, ada ruko dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kendaraan. Ini perumahan masih ranking pertama. Yang banyakkan disebabkan karena listrik. Nah itu mungkin mengenai masalah kebakaran saat ini di Kabupaten Bekasi. Dan mungkin bapak-bapak juga perlu diketahui nomor telepon pemadam kebakaran kalau terjadi suatu kebakaran itu kita ada 2 Pak. Ya kalau nomor telepon 113 itu nasional Pak, seluruh Indonesia. Ini sifatnya begini Pak. Bapak apa itu namanya? Mencet 113 di daerah Karawang umpamanya. Itu masuk ke pemadam kebakaran Karawang. Otomatis itu masuk ke pemadam kebakaran Karawang. Bapak ke mana? Kesini lagi ke misalnya ke Cikarang. Bapak ngebel Cikarang 113 masuk ke pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi. Bapak kesana lagi daerah Pondok Ungu, mencet 113 masuk ke pemadam kebakaran Kota Bekasi. Bapak kesana lagi, mencet lagi 113 masuk ke pemadam kebakaran Jakarta Timur. Itu terus Pak, 113 itu sudah beda seperti itu. Di mana Bapak mencet, di mana terdekat pemadam kebakaran pemerintah itu akan masuk ke situ. Nah, ini ada 2 telepon khusus pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dijaga 1 kali 24 jam. Bapaknya pun jam berapa pasti ada. Karena di sana sudah ditugaskan 24 jam di
tidak boleh pulang, tidak boleh, harus siap siaga selama 24 jam. Nomor teleponnya 88336732. Nah ini dijaga kurang lebih ada 23 orang tersebar di pos Babelan, pos Cikarang Barat, Cikarang Selatan, kemudian pusatnya ada di wilayah Tambun. 1 kali 24 jam. Jam berapapun Bapak nelpon itu pasti ada yang angkat. Kemudian ada juga 8833 8389 itu khusus untuk kantor. Jadi Bapak kalau nelpon ke yang dua tadi 113 dan 88336732 itu pasti Bapak akan dilayani. Karena selama ini saya selama kerja di Komando Kebakaran terserah Pak hampir 34 tahun belum pernah katakanlah dibilangin terima kasih apa istilahnya mengucapkan terima kasih belum pernah Pak. Pasti wah dimaki Pak macam-macam, tapi saya sudah biasa, sudah sabar di Komando Kebakaran. Kerja di Komando Kebakaran memang harus sabar. Kalau nggak sabar bisa sakit hati sendiri Pak. Memang betul sebetulnya Komando Kebakaran itu kerjanya selalu terlambat. Mungkin saya katakan seluruh Indonesia Komando Kebakaran kerjanya pasti terlambat. Karena apa? Karena kejadian itu setelah terjadi. Coba kalau seandainya belum terjadi kita dukung dulu, pasti terlambat. Ya, udah kejadian kebakaran, tidak tahu nomor telepon pemadam kebakaran, sudah makan waktu. Kemudian nomor telepon pemadam kebakaran juga kadang-kadang, maaf yang telepon juga tidak langsung ke pemadam kebakaran, kadang-kadang ke polsek, kadang-kadang ke apa itu, Koramil. Dan waktu kebakaran, waktu api itu bisa dihitung bukan jam Pak hitungnya, detik Pak. 5 oke siap. Tapi nanti jam Detik itu hitungannya kebakaran Pak. Mungkin 5 detik api itu sudah kemana-mana Pak. Saya pernah melihat waktu itu di kota. Kebetulan saya sedang di situ, sedang main. Saya orang pemadam kebakaran. Di situ pas terjadi kebakaran Pak. Terjadi kebakaran, kita nelpon ke pemadam kebakaran padahal jaraknya tidak jauh. Hanya berapa menit kalau kita undang ke situ ke tempat TKP itu. Ternyata api itu sudah merambat ke seluruh bangunan Pak. Karena apa? Karena dengan listrik itu Pak, jalan terus itu api ngikutin arus listrik sehingga berapa detik api sudah kemana-mana. Untuk saat ini kita mengadakan dari Dinas Tenaga Kerja yaitu pelatihan Fire Risk Assessment tahun 2014 Pak. Fire Risk Assessment itu prosesnya seperti apa sih Pak? Proses penanganan dan penanggulangan serta pencegahan kebakaran Pak yang ada di perusahaan ataupun tempat usaha. Jadi memang kita mencoba untuk bagaimana teman-teman dari perusahaan, karyawan maupun teman-teman bisa mengenal sejauh mana deteksi dini terhadap bahaya-bahaya nanti kebakaran maupun pada saat kalau memang terjadi musibah kebakaran yang tidak sebelum mencegah. Iya, sebelum mencegah. Begitu. Dalam pelaksanaan sini yang memberikan pelatihan itu dari mana Pak? Jadi untuk saat ini dari Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, yaitu bidang pemadam kebakaran. Jadi untuk seperti itu, karena mereka yang tahu persis bagaimana penanganannya seperti apa. Nah, kita hanya memfasilitasi Pak pelatihannya sehingga biar mereka menjadi profesional yang baik. Berarti perusahaan ini kebanyakan dari perusahaan-perusahaan? Betul, memang adalah sebenarnya memang outputnya adalah karyawan-karyawan yang ada di perusahaan di Kabupaten Bekasi. Dari apa kita ketahui Bapak Badik di Kabupaten Bekasi hampir 6.000. Betul. Saat ini yang ikut peserta berapa orang Pak? Untuk saat ini memang kuotanya yang di anggaran kita hanya terbatas 25 orang Pak. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang sudah 40 orang yang hadir Pak. Gitu. Jadi ya demi peningkatan kualitas dan profesionalisme Dinas Tenaga Kerja sama pemadam oke.
nggak ada masalah. Ada sumbernya dari pemadam kebakaran. Berarti ada kemungkinan kegiatan ini akan berkelanjutan tiap tahun. Insya Allah mudah-mudahan karena ini merupakan bagian dari safety ketenagakerjaan. Jadi kita kan punya moto Pak, kalau dinas tenaga kerja yaitu safety first Pak. Inilah yang menjadi salah satu indikator terhadap slogan safety first itu. Kalau boleh tahu, saya lihat tadi Kepala Dinas tidak hadir. Ya. Apa yang menjadi kendala Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bapak Effendi tidak hadir? Kalau boleh tahu apa Pak? Terima kasih. Memang tadi pada waktu saya akan menyampaikan sambutan ada permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena Bapak ketahui bahwa hari ini proses Dewan Pengupahan untuk penentuan UMK masih berjalan dan saat ini sudah teman-teman yang ada berkonsentrasi untuk di Cikarang Timur Pak, sehingga Bapak Kepala Dinas sebagai leading sektor ketua Dewan Pengupahan beserta teman-teman dari Dewan Pengupahan, dari Apindo dan teman-teman serikat pekerja mau tidak mau sudah harus berkumpul untuk bagaimana menentukan, mudah-mudahan hari ini bisa fix, tidak deadlock, mudah-mudahan sehingga semua bisa mengakomodir semua keinginan Pak, sehingga tetapi bagaimanapun bukan ini menjadi menjadi dikesampingkan, latihan tetap harus berjalan Pak, karena apa, peningkatan kualitas dan produktivitas apalagi sekarang menghadapi AFTA ya kan, persaingan bebas besok, tenaga kerja dari luar harus sudah datang tahun 2015, bagaimana kita mempersiapkan tenaga kerja kita, lokal kita untuk bisa bersaing dengan mereka. Jadi ini merupakan bagian dari tetap berjalannya, sehingga tetap berjalan walaupun tidak ada lokal kita. Boleh melebar dikit karena tadi Bapak ada singgung mengenai AFTA. Ya. Apa yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi terhadap proteksi lah ya Pak, katakanlah proteksi untuk tenaga kerja di kabupaten itu sendiri Ya. dari pengaruh persaingan global dengan AFTA-nya ini Pak. Ya, baik Pak. Jadi Dinas Tenaga Kerja sampai dengan saat ini bekerja sama dengan BNSP, Badan Nasional dan Sertifikasi Profesi yang ada di Jakarta, mempersiapkan tempat-tempat yang bisa mengeluarkan sertifikasi. Jadi setiap diharapkan setiap karyawan yang ada dan bekerja di perusahaan bisa memperoleh legalitas sertifikasi baik secara nasional maupun internasional, sehingga ketika teman-teman dari karyawan asing masuk ke Indonesia untuk bekerja juga ada pengakuan secara legitimit oleh nasional maupun internasional dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan yang bersertifikasi berbasis kompetensi, sehingga mereka bisa bersaing secara bersama-sama baik kualitas maupun mutunya. Mungkin itu Pak yang kita persiapkan. Salah satunya adalah dengan pelatihan-pelatihan ini. Mudah-mudahan 2015 semakin banyak Pak, karena kapan? Kami menyadari bahwa dengan terbatasnya anggaran sekarang, kami hanya bisa melakukan 1 tahap, 2 tahap dengan terbatas. Memang teman-teman hanya kapasitasnya 25-50 orang. Kita boleh berharap yang tadi Bapak sampaikan 60 perusahaan bisa merasakan semua, bisa menikmati semua hasil pelatihan dan pendidikan ini. Minimal kan 1 orang 1 perusahaan Pak. Betul. Berarti kan 6.000 kita coba mengakomodir. Berarti berapa tahap? Tapi mudah-mudahan anggaran di Kabupaten Bekasi semakin meningkat, sehingga kita bisa mengakomodir keinginan teman-teman perusahaan bersifat lebih adil lagi terhadap, karena memang kendalanya cuma itu. Mungkin itu. Terima kasih Bapak.